Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimatuz Zahro, mahasiswi IAIN Palangkaraya, Prodi Perbankan Syariah, kelas A semester 2. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Fikih Muamalah yang dosen pengampunya adalah Ibu Fitri Faiza, SEI, MH. Di video ini, saya akan membahas tentang konsep bank dalam Islam. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk mari mengenal apa sih bank itu. Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki wewenang untuk menerima deposito atau tabungan dari masyarakat atau nasabah, serta mengeluarkan kredit atau pinjaman kepada masyarakat atau nasabah. Jadi pada saat bangsa Eropa melakukan penjajahan kepada negara-negara di ketiga benua ini, dapat ditelusuri dalam sejarah terbentuknya bank dimulai dari kegiatan penukaran uang, sehingga bank dapat diartikan sebagai meja tempat penukaran uang. Nah, pada masa kerajaan, proses penukaran uang dilakukan antara kerajaan yang satu dengan lainnya. Kalau sekarang kegiatan ini dikenal dengan nama pedagang valuta asing. Kemudian, kegiatan perbankan kembali berkembang menjadi tempat penitipan uang atau kegiatan simpanan uang. Peminjaman uang, di mana uang yang disimpan masyarakat dipinjamkan kembali kepada masyarakat lain yang membutuhkan oleh perbankan. Di Indonesia, bank pertama kali berkembang pada zaman Belanda. Bank yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah De Javas Bank. De Javas Bank didirikan di Batavia, sekarang Jakarta, pada tanggal 24 Januari 1828. Nah, bank itulah yang pada tahun 1951 diubah menjadi Bank Indonesia. Berbicara tentang bank, mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya bunga dan riba. Lalu bagaimana sih pendapat ulama tentang bunga dan riba? Nah, pendapat ulama tentang bunga dan riba ini ada yang mengatakan halal dan ada juga yang mengatakan haram. Kenapa ada yang mengatakan halal? Ternyata alasannya adalah sebab tidak ada syarat pada waktu akad atau perjanjian pembiayaan. Tapi para ulama sepakat bahwa bunga dan riba haram. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bank syariah. Apa sih bank syariah itu? Bank dalam Islam atau biasa dikenal dengan bank syariah adalah bank yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Secara umum, ada berbagai jenis bank yang ada di dunia dan biasanya berdasarkan pandangan syariat Islam, bank dikategorikan menjadi bank konvensional dan bank syariah. Nah, meskipun sama-sama merupakan lembaga keuangan berupa bank, kedua jenis bank tersebut memiliki sistem yang berbeda dalam mendapatkan keuntungan dan menjalankan usahanya. Umat Islam yang ingin menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya harus mengerti perihal bank konvensional dan bank syariah agar dapat menghindari praktek riba yang dapat merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan pihak bank. Nah, keberadaan bank di dunia memang seringkali menjadi perdebatan di antara para ulama, terutama bank konvensional.
Ada beberapa pendapat mengenai penggunaan jasa bank konvensional dalam Islam. Ada pihak yang memperbolehkan transaksi dilakukan melalui bank konvensional asalkan tidak menggunakan sistem bunga atau mengambil pinjaman dengan tambahan bunga, karena bunga bank menurut Islam adalah riba yang haram hukumnya. Di bank syariah, nasabah pendanaan menitipkan dana ke bank melalui dua akad, yaitu wadiah atau titipan umum dan mudharabah atau investasi. Bank memanfaatkan dana tersebut untuk melakukan pembiayaan bagi hasil sewa atau jual beli untuk nasabah pembiayaan. Besarnya disesuaikan dengan kondisi keuntungan usaha bank atau nasabah pembiayaan. Adapun perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Kalau syariah melakukan investasi halal berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli dan sewa, profit dan falah oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, penghimpunan dan penyaluran dana dengan fatwa Islam. Konvensional, investasi yang halal dan haram, memakai perangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah yaitu bentuknya hubungan debitur kreditur. Terus tidak terdapat dewan sejenis atau pengawas syariah. Adapun perbedaan hutang uang dan hutang barang, yang pertama, ada dua jenis hutang yang berbeda satu sama lainnya, yakni hutang uang yang terjadi karena pinjam meminjam uang dan hutang barang yang terjadi karena pengadaan barang. Nah, hutang yang terjadi karena pinjam meminjam uang tidak boleh ada tambahan kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Lalu ke materi selanjutnya, yaitu perbedaan bunga dan bagi hasil. Kalau bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus untung. Terus, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijanjikan oleh pihak nasabah rugi atau untung. Sedangkan bagi hasil, penentuan rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Nah, perbankan syariah ini juga menghindari yang namanya maisir, zolim, dan goror. Kalau maisir itu atau qimar bermakna judi atau spekulasi. Terus zolim adalah mengambil hak orang lain secara tidak benar. Lalu goror adalah ketidakjelasan terhadap transaksi jual beli. Nah, kesimpulannya, bank Islam merupakan implementasi dari bank dengan ciri tanpa bunga atau riba. Bank Islam atau syariah sebenarnya sama dengan bank konvensional pada umumnya. Yang membedakannya kalau bank syariah memakai sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Nah, para ulama mengharamkan adanya bunga bank karena ini sama halnya dengan riba. Tapi ada juga sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan darurat. Ada juga yang mengharamkannya. Akan tetapi semuanya mendukung adanya bank syariah sebagai lembaga perekonomian yang berdasarkan syariat Islam atau tidak ada unsur riba di dalamnya. Sekian penjelasan materi tentang konsep bank dalam Islam dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.